اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wa al akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang berbahagia. Pada malam hari ini seperti biasa, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membacakan hadis yang di dalamnya berisi wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita bisa baca dari keterangan sahabat Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Di sini dinukilkan oleh Syekh rahimahullahu taala, qala ibnu Mas'udin, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qaulahu ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qaulihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, al-ayah. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bernama Abdullah, bapaknya Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau merupakan sahabat yang mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, yakni sahabat yang senior, sahabat yang terdahulu masuk Islam, ya, sehingga masuk dalam keutamaan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, yaitu dari sahabat muhajirin dan sahabat al-ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Maka ayat ini tentu saja memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya mereka yang terdahulu masuk Islam.
Dan diantaranya adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka beliau adalah sahabat yang mulia dan beliau diriwayatkan pernah mengikuti perang Badar. Perang Badar, ya, salah satu dari peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan perang pertama yang darinya terjadi kontak senjata bersama orang-orang musyrikin. Nah, itu perang Badar. Dan setelahnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengikuti perang dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau ini dikenal juga sebagai ulamanya sahabat. Dikenal sebagai ulamanya sahabat. Iya. Dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan keutamaan beliau. Dalam keadaan Abdullah bin Mas'ud ini kakinya cacat, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Yang satu besar, yang satu kecil. Ya, sampai diceritakan bahwa tatkala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang manjat pohon, ya, kemudian ada angin yang berhembus, tersingkaplah kakinya Abdullah bin Mas'ud. Maka orang-orang yang melihatnya tertawa. Orang-orang yang melihatnya pun tertawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang lain. Kenapa kalian tertawa? Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. La rijlu Abdullah bin Mas'ud asqalu indallahi min jabali Uhud. Sungguh kata Nabi, kakinya Abdullah bin Mas'ud kalau mau ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya kakinya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, nah ini menunjukkan keutamaan beliau dan kemuliaan. Dan ini tidak lain dan tidak bukan melainkan ilmu, ya, yang disandang oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau di antara sahabat yang dijadikan rujukan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai disebutkan sahabat Abu Musa al-Asy'ari saja masih merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud dalam peristiwa yang besar atau peristiwa yang baru-baru terjadi, merujuk kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Masyhur ceritanya, ya, bid'ah yang pertama kali terjadi di dalam Islam, yaitu dzikrul jama'i, berzikir dengan cara berjamaah kemudian dipimpin oleh satu orang imam. Disebutkan dalam kisah tersebut bagaimana Abu Musa al-Asy'ari melewati suatu kaum yang mereka berzikir. Satu orang di antara mereka mengatakan, "Ya kaum, sabbihu, wahai kaum, bertasbihlah kalian." Maka mereka pun memulai tasbih mereka. Kemudian dikatakan lagi, "Ya kaum, hamidu, wahai kaum, bertahmidlah kalian." Maka mulailah mereka bertahmid. "Ya kaum, kabbiru," maka mulailah mereka bertakbir. "Ya kaum, hallilu," bertahlillah, maka mulailah mereka bertahlil. Abu Musa al-Asy'ari melihat hal tersebut merasa aneh. Kenapa? Ini yang tidak pernah beliau lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak gegabah. Beliau kembalikan kepada orang yang lebih senior daripada beliau dalam hal ilmu dan ketuaan, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud melaporkan kejadian yang beliau lihat di masjid. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingkari hal tersebut dan beliau datang ke masjid. Beliau mentahdir, memperingatkan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu. Iya. Ada apa dengan kalian? Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama meninggal. Bejana-bejananya Nabi belum pecah. Pakaian-pakaiannya Nabi belum usang. Artinya Nabi belum lama meninggal. Dan sahabat Nabi masih bertebaran. Dan kalian sudah melakukan perkara baru di dalam agama. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kalian merasa lebih baik dari apa yang Rasulullah SAW berada di atasnya, atau kalian telah membuka pintu kesesatan? Hanya dua pilihannya. Kalian ini menyangka bahwa kalian berada di atas agama yang lebih baik
dari agama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan itu. Atau kalian ini telah membuka pintu kesesatan? Apa katanya? Ini alasan kebanyakan orang kalau melakukan perbuatan bid'ah. Apa katanya? Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami ini cuman mau kebaikan. Kami melakukan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk melakukan amal baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, kam mim muridin lil khairi falayusibah. Ingat betapa banyak orang yang mau kebaikan namun ia tidak sampai dengan kebaikan itu. Karena kebaikan itu bukan menurut kita baik, bukan menurut antum baik, tapi yang baik itu adalah apa yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya di dalam beragama jangan mengembalikan kepada anggapan-anggapan baik pribadi. Jangan. Istihsanat jangan. Tapi beragama jelas sudah patokannya, dalilnya dari Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah sahabat yang mulia dan juga di antara kemuliaan beliau mendapati 2 kali hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi 2 kali hijrah. Pertama, hijrah ke negeri Habasyah bersama sahabat yang lain. Nabi SAW ketika itu tidak ikut. Dan hijrah kedua, hijrah ke negeri Madinah. Iya. Yang Nabi SAW belakangan ikut ketika itu bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, nah ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Islam hijrah adalah amalan yang mulia. Hijrah adalah amalan yang mulia. Hijrah itu asalnya meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Ya. Seorang meninggalkan maksiat menuju kepada taat, namanya hijrah. Seorang meninggalkan bid'ah menuju kepada sunnah, namanya hijrah. Seorang yang meninggalkan syirik menuju kepada tauhid, namanya hijrah. Seorang yang tadinya tidak sholat kemudian menjadi sholat, namanya hijrah. Tapi hijrah yang dimaksudkan di dalam peristiwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan khususnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Hijrah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Ya, dan ini selama-lamanya ada dan terus ada, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan dan kemuliaannya. Dan ada satu ibadah yang menyaingi keutamaan amalan hijrah, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan sunnah Nabi di zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, ini kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kahijratin alayya, kahijratin ilayya. Beribadah di saat fitnah terjadi, di saat banyak manusia tidak kenal sunnah, di saat manusia menganggap yang sunnah itu bid'ah, yang bid'ah sama, kata Nabi SAW, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Seperti orang yang berhijrah kepadaku. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau yang meriwayatkan hal ini. Dan riwayat ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Apa yang tadi kita sebutkan, sebagian ulama melemahkannya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, karena beliau memandang bahwa di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah. Dan ini berbeda dengan penilaian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Mujaddidul Yaman, salah seorang ulama ahli hadis negeri Yaman. Ya, beliau memandang bahwa hadis ini kuat. Beliau memandang bahwa hadis ini kuat. Jadi terjadi ikhtilaf para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan riwayat ini. Namun ala kulli hal, ya, hadis ini atau riwayat ini benar adanya dan sahih, didukung oleh keterangan-keterangan yang lain di dalam agama kita.
Dan cukuplah dengan hal tersebut ayat yang menjadi syahid dalam keterangan ini, dan tentu ayat Al-Quran tidak ada yang meragukannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man arada, barang siapa yang ingin ayyandhura ila wasiyati Muhammadin, untuk melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuh, yang di atas wasiat itu ada stempel beliau yang tertera di atasnya, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah taala, qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, atslu ma harrama rabbukum, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian, alaikum, atas kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a, agar jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sampai pada firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud, man aroda. Man di sini isim istifham, tapi maknanya bukan untuk bertanya. Kalau kita tahu dalam bahasa Arab yang namanya isim istifham itu untuk bertanya. Tapi kata ulama, istifham di sini lil hathi wat taswiq, untuk memberikan dorongan. Siapa yang mau? Iya, kalian harus mau. Kenapa? Ini wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Ibnu Mas'ud menyebut wasiatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah dibilang wasiat itu, ya tentunya kan hal yang penting. Nggak usah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah berwasiat, saya wasiatkan kamu. Nah, ini kan berarti wasiat ini perkara penting ini. Kalau ada orang meninggal berwasiat, oh itu yang terakhir sudah. Wajib untuk dijalankan wasiatnya itu. Nah, saya wasiatkan kamu begini dan begini. Nah, itu apa namanya? Perkara yang besar. Nah, apalagi ini wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tentu lebih besar lagi perkaranya. Iya, lebih besar lagi perkaranya. Ya, kata beliau, siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau memanggil Nabi dengan sebutan langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dari perkara yang diperbolehkan dan tidak masuk dalam larangan ayat di dalam Quran, wala taj'alu aw la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul, panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sebahagian kalian kepada sebagian yang lain. Artinya tidak boleh kita memanggil Nabi di masa hidupnya beliau, para sahabat, ya Muhammad, tidak boleh. Tapi memanggil dengan apa? Sebutan yang beradab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, itu para sahabat memanggil Nabi seperti itu. Kalau ada hadis yang menyebut ya Muhammad, itu bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup lama bersama Nabi. Tetapi ini biasanya dari sahabat yang hidup di gunung. Nah, itu yang dikenal dengan Arab Badui, yang kadang memang kurang terpelajar. Nah, datang kepada Nabi, kadang manggil Nabi begitu, ya Muhammad. Bahkan tidak jarang ya, namanya orang gunung ya kan. Terkadang Nabi SAW itu dipanggil olehnya, kemudian Nabi ditarik kerah lehernya ini. Bukan untuk marah-marah, tapi untuk bertanya saja. Nah, Nabi harap maklum, ya namanya orang gunung begitu. Nah, ya makanya dalam kisah itu kan pernah diceritakan, ada Arab Badui datang masuk masjid, tiba-tiba kencing di sudut masjid. Sahabat marah, ini orang datang tiba-tiba langsung kencing di sudut masjid. Tapi Nabi harap maklum, biarkan saja, sudah terlanjur dia kencing. Nah, sahabat sudah menghardi ketika itu, tapi Nabi SAW suruh biarkan saja dulu. Iya. Nah, setelah itu selesai dia kencing, dipanggil oleh Nabi SAW.
Dan Nabi mengajarinya dengan lemah lembut sampai tersentuh orang Arab Badui ini. Tersentuh dia. Tidak seperti tadi sikapnya sahabat. Karena memang sahabat bersemangat ya. Melihat ada kemungkaran, mereka langsung mau tegur. Tapi Nabi tidak. Nabi tak panggil baik-baik, kemudian diajari, diberitahukan. Tersentuh orang Arab Badui ini sampai mengatakan, "Ya Allah, rahmatilah saya dan Nabi Muhammad. Jangan rahmati orang yang di sekitar saya." Padahal di sekitarnya ketika itu ada sahabat yang lain. Nah, orang Arab Badui karena tidak peduli kan dengan orang yang ada di sekitarnya. Iya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau disebut nama beliau Muhammad, maka wajib bersalawat kepada beliau. Iya. Wajib hukumnya bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama Nabi. Kenapa jamaah sekalian diancam orang yang kalau disebut nama Nabi kemudian dia tidak mau bersalawat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfum ri'im dzukirta indahu." Nah, ini bahkan disebutkan dari doanya malaikat Jibril. Tatkala Jibril naik mimbar, ketika Nabi SAW naik mimbar, datang malaikat Jibril. Kemudian mengatakan, "Qul ya Muhammad amin." Katakan wahai Muhammad amin. Ragima anfum ri'im, celaka seseorang dzukirta indah, yang namamu disebut di depannya, falam yusolli alaika, namun ia tidak mau bersalawat kepadamu. Nah, makanya dari adab kita, kalau disebut nama Nabi langsung apa? Bersalawat. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau mengatakan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, ini adab kita. Nah, dan itu dalam bentuk mengamalkan ayat di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan salawatnya kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat kepada beliau dan sampaikan salam kesejahteraan untuk beliau, yakni dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan namanya Muhammadun. Muhammad artinya apa? Muhammad artinya yang terpuji. Ulama mengatakan Rasulullah dinamakan Muhammad karena 3 hal. Rasulullah dinamakan Muhammad karena 3 hal. Yang pertama, karena beliau adalah orang yang banyak dipuji oleh orang. Makanya namanya Muhammad. Ya kan? Muhammad artinya yang terpuji. Kenapa beliau disebut Muhammad? Karena beliau banyak yang dipuji, karena beliau banyak orang yang memuji beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, karena banyaknya sifat terpuji yang ada pada beliau, maka beliau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, karena beliau banyak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 hal kenapa beliau dinamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apa tadi? Karena banyaknya orang yang memuji beliau. Yang kedua, karena banyaknya sifat terpuji yang ada pada beliau. Yang ketiga, karena apa? Banyaknya beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tahu, ya kan? Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat, memberikan pesan-pesan yang sangat singkat dan padat yang diamalkan oleh para sahabat. Dan banyak wasiat-wasiatnya Nabi kepada sahabat itu. Ada wasiat yang memang khusus beliau berikan kepada sahabat, walaupun wasiat itu khusus kepada sahabat itu, namun berlaku umum untuk semua umat beliau. Tapi Nabi SAW ucapkan kepada seorang sahabat. Nah, sahabat ini meriwayatkan kepada murid-muridnya setelahnya sampai kepada kita. Ada wasiatnya yang lebih bersifat umum. Banyak sahabat berkumpul, kemudian para sahabat minta wasiat. Nah, seperti dalam hadis Irbad ibnu Sariyah itu, ya kan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, ya, disebutkan oleh Irbad ibnu Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Nabi pernah memberikan
wejangan kepada kami dengan wejangan yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Karena saking dalamnya itu wejangan, membuat hati kami bergetar, kata sahabat, dan berlinanglah air mata kami. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Maka mereka mengatakan, ya Rasul, ini seakan-akan adalah nasihat perpisahan. Berikanlah wasiat kepada kami ya Rasul. Sahabat minta wasiat ketika itu. Maka itulah wasiatnya Nabi. Dari beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal, wasam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abadun habasyiyun, walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak hitam dari keturunan Habasyi, Ethiopia sekarang. Kenapa? Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup lama di antara kalian, fa innahu fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kemudian dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua perkara baru itu adalah perkara bid'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jamaah sekalian, itu diantara wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Ya, dan di sini Abdullah bin Mas'ud ingin menunjukkan wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arada, siapa yang ingin, ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat kepada wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra allati alaiha khatamuh, yang di atas wasiat itu ada stempel beliau. Maka falyaqra qaulahu ta'ala, hendaknya dia membaca firman Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qaulihi wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini ya, kita bisa baca di surat Al-An'am 151 sampai 153. Ayat 151 sampai 153. Nah, inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini wasiat Allah Subhanahu wa taala juga. Ya kan? Karena Allah berwasiat di dalam ayat ini. Dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu pula yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kalau juga dikatakan ini wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca mulai dari ayat yang ke-151, surat Al-An'am 151. Di dalam ayat-ayat ini ya, kita akan dapatkan 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-An'am 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul, katakanlah. Ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah. Jadi Nabi disuruh mengatakan ini. Disuruh mengatakan apa? Kalimat ini kepada manusia. Ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, mengatakan kalimat ini kepada manusia, ayo kemari. Allah haramkan, tapi justru dikatakan ma harrama rabbukum, apa yang Rabb kalian, Tuhan kalian mengharamkannya. Dan kata para ulama ahli tafsir, ini lebih cocok sebenarnya. Ya. Kenapa? Ya karena memang Ar-Rabb di sini ya, Ar-Rabb di sini yang maknanya rububiyah
yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah, yang memelihara, yang mengawasi, yang menguasai, yang mengatur urusan manusia dan urusan alam semesta ini. Katakan, inilah yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Nah, termasuk dari perkara Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalalkan dan mengharamkan. Nah, di sini disebutkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena perkara halal dan haram itu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Seseorang tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram sementara dia tidak punya dalil. Sementara dia cuman mengada-ada. Ini haram hukumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hada halal wa hada haram litaftaru 'alallahil kadhib." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lisanmu secara dusta, kamu mengatakan ini halal, ini haram. Jangan. Untuk mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Kalian mengatakan ini halal, ini haram, sementara kalian tidak punya dalil di situ. Tidak boleh. Makanya perkaranya besar. Kalau kalian mengatakan ini haram, ditanya dalilnya apa? Tidak tahu. Ini besar perkaranya. Nah, jangan kata Allah kalian mengatakan sesuatu yang disifatkan oleh lisan kalian mengatakan ini halal, ini haram, litaftaru 'alallahil kadhib, untuk mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beruntung kata Allah. Mereka tidak akan beruntung. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan ini menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Agar jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Perhatikan ayat ini, alla tusyriku bihi syai'a. Konteksnya larangan. Konteksnya larangan. Kemudian ada syai'an. Syai'an di sini nakirah, berada dalam konteks pelarangan. Nah, dalam kaidah bahasa Arab memberikan faedah keumuman. Alla tusyriku bihi syai'an. Jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah dalam apapun, siapapun dia, apapun dia, kecil maupun besar. Kalian berbuat syirik apakah dengan pohon, ataukah dengan batu, ataukah dengan kuburan, ataukah dengan malaikat, ataukah dengan nabi, atau siapapun dia, tidak boleh kalian berbuat syirik. Ini umum. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apakah syirik yang kalian lakukan syirik kecil ataukah syirik besar? Sedikit ataukah banyak? Nampak ataukah tersembunyi? Baik dalam perkara uluhiyah, rububiyah, ataukah dalam asma wa sifat? Ini umum ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang tak diampuni oleh Allah kalau dia meninggal belum taubat. Sudah pernah kita jelaskan, kalau ada orang meninggal belum sempat taubat dari kesyirikannya, maka dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau sempat bertaubat sebelum meninggal, berlaku ayat di dalam Quran. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk kesyirikan. Kalau dia sempat taubat sebelum meninggal. Nah, adapun ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini berlaku bagi siapa yang berbuat syirik meninggal belum taubat dari kesyirikannya, Allah tidak ampuni. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat kesyirikan ini. Syirik adalah kezoliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu kezoliman yang paling besar. Syirik itu larangan paling besar. Sudah kita sebutkan ayat-ayat sebelumnya dan ayat ini juga. Kemudian syirik itu kemungkaran yang paling besar.
Syirik itu dosa yang paling besar. Dan syirik itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adalah dosa yang paling besar Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di dalamnya. Makanya Nabi mengatakan akbarul kabair, dosa yang paling besar secara mutlak adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang melebihi kesyirikan. Tidak ada dosa yang melebihi kesyirikan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam banyak kesempatan Allah menyebut larangan. Pertama yang disebut itu pasti kesyirikan. Iya, larangan dalam Quran, bukan mushaf Quran. Larangan pertama, larangan untuk berbuat kesyirikan. Allah taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa setelahnya? Wabil walidaini ihsana. Ini wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ya. Dan juga sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana hak kedua orang tua datang setelah hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik kepada dia adalah kedua orang tua kita. Adalah kedua orang tua kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Durhaka sama kedua orang tua. Kemudian apa yang ketiga? Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sebab kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Ini Allah ingatkan seperti ini karena memang kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah dulu, mereka suka bunuh anak. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena takut miskin. Makanya bahkan mereka tidak segan-segan mengubur anaknya hidup-hidup, Pak. Nah, itu disebut di dalam Al-Quran, wa idal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dambin kutilat. Dan apabila bayi-bayi yang baru lahir dikubur hidup-hidup, apabila mereka ditanya karena sebab apa mereka harus dibunuh. Nah, ini terkait dengan kebiasaan orang jahiliyah dulu. Apalagi kalau anaknya itu anak perempuan. Iya. Bagaimana mereka merasa malu punya anak perempuan. Aib bagi mereka. Maka mereka kubur hidup-hidup anak mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW juga ingatkan ketika Nabi SAW ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi sebut, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar yang pertama adalah kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu. Kesyirikan. Kemudian ditanya lagi, "Tsumma ai?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, ini terkait dengan peristiwa waktu itu. "Antaktula waladak khasyata ayyuta'ima ma'ak." Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Karena kamu takut dia makan bersamamu. Artinya apa? Kamu takut miskin gara-gara ada anak tersebut. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak boleh seperti ini dan ini bertentangan ya dengan apa maksud syariat untuk apa? Memperbanyak keturunan. Kata Nabi SAW, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang subur lagi penyayang. Subur maksudnya banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Makanya ulama mengatakan haram hukumnya kalau memutus jalur kehamilan itu, tidak boleh. Kalau sekedar mengatur jarak pakai KB, tidak boleh. Tapi kalau memutus sama sekali, ini haram, tidak boleh. Ini bagi para wanita, bagi para ibu-ibu. Kalau memutus dia dengan jalur operasi itu ya, dia putus kehamilannya, ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar membatasi saja, mengatur jarak, itu diperbolehkan para ulama rahimahumullahu ta'ala.
Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkan, jangan kau bunuh anakmu gara-gara kau takut miskin. Karena apa? Karena ada anakmu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini justru bertentangan. Justru disebutkan di dalam syariat kita, dengan bertambahnya anak itu bertambah rezeki. Nah ini orang musyrikin kafirin menyangka bahwa dengan adanya anak nanti jatuh miskin, banyak lagi yang harus dibiayai. Nah ini banyak, terkadang sebagian orang-orang kita masih berpikiran kayak pemikiran orang jahiliyah. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga terkadang dibatasilah keturunan-keturunan itu. Nah ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa setelahnya? Allah katakan, nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian, jangan takut. Wa iyahum, kami juga yang beri rezeki kepada mereka. Artinya begini, kata para ulama, anak itu ndak ngambil rezeki bapaknya, sebagaimana anak, sebagaimana bapak ndak ngambil rezeki anaknya. Loh Ustadz, bukankah anak itu dapat biaya dari orang tuanya? Naam, tapi itu sebab orang tuanya yang berikan. Tapi rezekinya sudah Allah tetapkan. Anak tidak akan ngambil rezeki orang tuanya. Orang tuanya sudah punya rezeki yang lain. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka untuk apa kita takut dengan adanya anak nanti rezeki kita terpotong. Iya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perkara yang selanjutnya kata Allah, wala taqrabul fawahish, jangan kau dekati perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini larangan yang keempat. Tadi syirik, durhaka sama orang tua, kemudian membunuh anak karena takut miskin. Ini yang keempat. Jangan kau dekati perbuatan-perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika melarang tentang zina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati perbuatan zina itu, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Jadi kata ulama, mendekati saja tidak boleh. Sehingga semua perkara, semua yang bisa mengantarkan kepada zina, maka itu diharamkan oleh agama. Makanya syariat melarang, mengharamkan, ya, untuk melihat wanita yang bukan mahram, harus ditundukkan pandangannya laki-laki, ya kan? Kemudian juga tidak boleh berdua-duaan berkhalwat dengan wanita. Karena kalau berdua-duaan, kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan, yang ketiganya setan. Kemudian wanita itu tidak boleh safar sendirian. Kata Nabi SAW, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahramin. Tidak boleh wanita bersafar sendirian. Kalau mereka mau bersafar, harus bersama mahramnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian syariat juga melarang ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak ada pemisahnya. Nah ini dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena itu sarana-sarana yang bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Dari sana juga syariat mengharamkan yang namanya pacaran. Tidak boleh di dalam agama kita. Kenapa? Karena orang yang pacaran pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebutkan. Nah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram saja kan Nabi sudah mengancam. Iya. Seandainya kata Nabi SAW, la ayyuta'ana fi ra'si rajuli ahadikum bihadidin khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillulah. Andaikan kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi hingga tembus, itu lebih baik daripada dia nyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian lakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Mendekatinya pun tidak boleh. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, kemudian apa? Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Dzalikum wasaqum bih la'allakum ta'qilun, yang demikian itu yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya, agar kalian mengetahuinya.
Ini 5 larangan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama ini. Di ayat surat Al-An'am 151. Kemudian di ayat surat Al-An'am ayat 152, Allah Subhanahu wa taala sebutkan larangan yang lain. Apa kata Allah? Wala taqrabu malal yatim, dan jangan kalian mendekati hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Ini yang pertama, larangan mendekati harta anak yatim. Tidak boleh makan harta anak yatim. Lihatkan. Nah, orang yang menghardik anak yatim diancam di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari kemudian itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia itulah orang yang apa? Yang menghardik, suka menghardik anak yatim. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Dan orang yang makan harta anak yatim, dosanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama." Sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim zulman, dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka memasukkan ke dalam perut-perut mereka adalah api neraka, dan mereka kelak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yablugha asyuddahu, sampai dia mencapai usia dewasanya. Iya, sampai dia mencapai usia dewasa. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qista, dan sempurnakanlah timbangan dan takaran dan timbangan dengan keadilan. Ini perintah selanjutnya, wasiat berikutnya, wasiat untuk memberi berlaku adil dalam takaran dan timbangan. Ya. Kemudian apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satupun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu. Ini yang berikutnya, wasiat yang selanjutnya. Apabila kalian berucap, maka ucapkanlah ucapan keadilan. Walau kana dza qurba, walaupun terhadap karib kerabat kalian sendiri. Wa bi ahdillahi aufu. Kemudian wasiat berikutnya untuk menunaikan janji, dan terhadap janji Allah tunaikanlah. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkarun. Yang demikian itu telah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau mengingat. Yang terakhir, ini wasiat yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah jalan itu. Perintah untuk berada di atas jalan yang lurus, jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Wala tattabi'us subul, dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih, karena jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu telah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ayat ini berisi wasiat atau 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan disebut oleh Abdullah bin Mas'ud itu juga merupakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada stempel beliau di atasnya yang menunjukkan akan keagungan, kemuliaan dan keluar biasaan wasiat yang terdapat di dalam ayat-ayat ini, surat Al-An'am 151 sampai 152. Jamaah yang dirahmati sampai 153. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kita, menambah tauhid kita, dan menanamkan keimanan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan kesyirikan kepada Allah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan segala perbuatan bid'ah dan maksiat kepada Allah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.